Sejarah berdirinya Masjid Luar Batang. Masjid Keramat Luar Batang atau lebih dikenal dengan nama Masjid Luar Batang merupakan salah satu bangunan sejarah tua yang ada di Jakarta. Sejarah berdirinya masjid ini tak terlepas dari Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus. Habib ini kemudian dikenal dengan nama Habib Keramat Luar Batang. Meski usianya sudah ratusan tahun, masjid ini tetap penuh oleh jamaahnya. Masjid dipenuhi oleh laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Tak hanya datang untuk sholat Jumat, ada pula warga yang sengaja datang untuk berziarah usai sholat Jumat. Masjid dipenuhi oleh warga berziarah di makam Habib Keramat Luar Batang yang dimakamkan di selasar masjid. Kalau masalah pengunjung, alhamdulillah ramai terus, nggak pernah sepi. Dari bulan Ramadan, Syawal ramai terus. Kayak di jam-jam tertentu, jam 12 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat ramai. Ujar seksi dakwah Masjid Luar Batang, Haji Maswi. Haji Maswi ketika berkunjung ke Masjid Luar Batang, makam Habib Hussein, Habib Keramat Luar Batang tidak pernah tutup dan selalu dibuka, kecuali saat masuk waktu sholat. Berdasarkan kisah yang diceritakan Maswi, Habib Hussein bukanlah warga asli Luar Batang. Ia asli orang Timur Tengah atau lebih tepatnya Hadramaut, Yaman. Kedatangannya ke Luar Batang bertujuan untuk menyiarkan Islam pada sekitar tahun 1716 sampai 1756 Masehi. Dalam perjalanannya, Habib Hussein pernah menyelamatkan nyawa seorang keturunan Tionghoa dari kejaran tentara. Dalam peristiwa pembantaian tahun 1740, keberaniannya dalam memberi perlindungan membuat keturunan Tionghoa itu kemudian masuk Islam dan menjadi pembantu Habib Hussein dalam menyiarkan agama Islam di sekitar penjaringan, hingga akhirnya keduanya dimakamkan berdampingan dalam satu ruangan yang sama. Habib Hussein meninggal dunia dalam usia relatif muda, belum sampai 40 tahun. Ia wafat pada tanggal 24 Juni tahun 1756. Sejarah penamaan Masjid Luar Batang. Maswi menceritakan penamaan Masjid Luar Batang juga berdasarkan sejarah saat hendak dimakamkan Habib Hussein. Kala itu ketika ingin dimakamkan di Tanah Abang dari Luar Batang, jenazahnya menghilang. Sejarah Masjid Luar Batang ini tidak terlepas dari sejarah beliau waktu mau dimakamkan. Jasadnya nggak ada di Kurung Batang. Biasanya kan umumnya pendatang dikuburkan di Tanah Abang. Begitu dibawa ke sana nggak ada mayatnya. Balik lagi ke sini, yakni Luar Batang. Memang sih itu di luar nalar manusia, kata dia. Kejadian ini berulang kali sampai 3 kali. Keranda mayat yang dibawa ke makam Tanah Abang tidak berisi karena jenazah Habib Hussein berada di luar keranda. Hingga akhirnya semua berinisiatif untuk memakamkan Habib Hussein di Luar Batang, tepat di tempat dia pernah tinggal dahulu. Makam Habib Hussein atas hadiah pemberian Jenderal Belanda waktu Habib Hussein tawarkan hadiah. Beliau mintanya, saya minta tanah ini yang ada di lingkungan Luar Batang karena beliau maksa minta tanah ini dikasih kurang lebih kalau diukur sekarang ini yakni 3 hektar. Terang Maswi ketika tanah dikasih. Habib Hussein pun membangun surau atau musola yang juga menjadi kamar tempat tinggalnya. Di situ menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Lama-kelamaan surau tersebut yang juga menjadi makam Habib Hussein dibangun menjadi Masjid Luar Batang. Sebelumnya nama Masjid Luar Batang adalah Masjid An-Nur. Kini Masjid An-Nur dipakai menjadi nama Taman Pendidikan Al-Quran. Setelah renovasi, Maswi menceritakan sampai saat ini Masjid Luar Batang sudah direnovasi 3 kali, terakhir pada tahun 1991 zaman Gubernur Wiyogo Adimodar-Minto yang melebarkan masjid, memasukkan aliran air pump, dan kemudian meresmikan masjid. Lalu Gubernur Fauzi Bowo membuatkan 2 buah menara di samping kanan kiri Masjid Luar Batang tanpa seperak pun uang dari masjid. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata religi andalan ibu kota. Selain masjid, revitalisasi juga akan meliputi kampung Luar Batang. Setiap hari Masjid Luar Batang yang berlokasi
di penjaringan Jakarta Utara tak pernah sepi peziarah yang datang dari berbagai tempat di Jabodetabek, termasuk dari Jawa. Peziarah juga ramai datang ke masjid ini saat bulan puasa atau Ramadan tiba, terlebih pada 17 Ramadan yang bertepatan dengan wafatnya Al-Husain bin Abu Bakar alaihis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bangunan Masjid Luar Batang menjadi cagar budaya. Masjid yang menghadap ke pelabuhan Sunda Kelapa ini memiliki 2 aula besar, aula dalam dan luar. Masing-masing aula menjadi masjid ini memiliki 12 tiang pancang yang sehingga berjumlah 24. Sebagai jumlah jam dalam satu hari 12 jam siang dan 12 jam malam. Masjid Jami Keramat Luar Batang dibangun Habib Hussein pada abad ke-18. Masjid yang didirikan menjadi pusat pengembangan ajaran Islam yang mendapat perhatian besar diminati pengunjung. Mereka tak hanya datang dari kota-kota di pulau dan daerah lainnya, bahkan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan dari benua Eropa, Afrika, dan Amerika, mereka datang untuk belajar agama Islam.